Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah dalam surat Al-Mu'minun. Kita sampai pada ayat ke-63. Ayat-ayat sebelumnya Allah memuji orang-orang beriman, ya, yang Allah sebutkan bahwasanya mereka innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka takut kepada Rabb mereka, kemudian mereka beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak berbuat kesyirikan. Kemudian walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka lah orang beriman yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba. Setelah itu Allah menyebutkan, dan ini adalah metode dalam Al-Quran, setelah menyebutkan ciri-ciri orang beriman, Allah menyebutkan yang kontradiksinya, yaitu ciri-ciri orang-orang kafir. Dan ini metode Al-Quran menyebutkan, biasanya kalau sudah sebut surga, sebut neraka. Setelah menyebut orang beriman, menyebut tentang orang-orang kafir. Sehingga dengan mengenal lawannya, maka semua semakin jelas. Sebagaimana perkataan, wabidhiddi tatabayyanul asya', dengan mengenali lawan, maka semua perkara semakin jelas. Ini kaidah, ya. Makanya kalau ingin tahu tentang tauhid, berusaha mengenal juga tentang syirik. Ingin tahu tentang sunnah, mengenal juga tentang bid'ah, ya. Kalau ingin tahu lebih dalam tentang surga, pelajari tentang neraka agar tahu bagaimana perbedaan. Jika ingin tahu sifat-sifat orang beriman, perlu juga belajar sifat-sifat orang kafir. Oleh karenanya Allah berfirman, ya, wa kadzalika, kata Allah Subhanahu wa taala, walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang-orang yang mujrimin, yaitu para pendosa. Jadi Allah tidak hanya menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman, bahkan sabilul mujrimin, jalan-jalan para pendosa juga Allah jelaskan dengan jelas, agar kita tidak terjatuh dalam jalan-jalan mereka. Di antaranya Allah mulai jelaskan mulai ayat 63. Kalau orang beriman tadi sifat mereka luar biasa, tapi orang-orang musyrikin kata Allah, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Akan tapi hati orang-orang kafir itu dalam kesatan. Min hadza itu dari mengenali Al-Qur'an, dari sifat-sifat orang beriman. Walahum a'malu min duni dzalika hum laha amilun, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya bagaimana orang-orang beriman mau takut kepada Allah, mau tidak berbuat kesyirikan, bagaimana mereka mau bersemangat melakukan amal soleh sementara mereka tenggelam, ya, dalam kejahilan dan kezaliman. Ya. Mereka, kata Allah, fi ghamratin min hadza, ya, tenggelam dalam kejahilan, kesesatan, kelalaian, berpaling, sehingga mereka terhalangi atau tidak bisa sampai kepada Al-Quran. Sehingga mereka tidak dapat hidayah, karena mereka menyibukkan diri dengan kesesatan. Ya, orang kalau ingin dapat hidayah, maka harus menyisihkan waktu, ya, untuk merenungkan tentang Al-Quran, untuk mendengar, memperhatikan. Tapi kalau sengaja, apalagi sengaja untuk berpaling, sengaja untuk sibuk dengan kelezatan, dengan kenyamanan, maka mereka tidak akan beriman, karena hati mereka sibuk dalam kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum a'malun min duni dzalik hum laha amilun, dan mereka juga punya amalan-amalan yang lain, ya. Selain mereka berpaling dari Al-Quran, selain mereka mengejek Al-Quran, mereka punya amalan-amalan buruk yang lain. Walahum a'malun min duni dzalik. Mereka punya amalan-amalan buruk yang lain. Hum laha amilun, dan mereka terus mengamalkannya.
Yaitu apa? Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka jangan heran ketika azab belum langsung menimpa mereka, karena Allah menunda azab kepada mereka karena mereka sudah ditakdirkan akan melakukan amalan-amalan lain yang buruk pula. Sehingga dibiarkan sampai amalan mereka semua selesai. Kalau mereka sudah mengerjakan seluruh amalan sebagaimana yang telah digariskan, baru kemudian Allah akan mengadab mereka ya dengan murkanya dan siksaannya. Jadi beliau menafsirkan Syekh Sa'di rahimahullah, walahum a'malun min dzalik, selain kekufuran yang mereka lakukan, mereka punya amalan-amalan buruk yang lain ya. Punya amalan-amalan buruk yang lain, hum laha amilun, dan mereka akan terus melakukannya, sehingga jangan heran kalau mereka tidak segera diazab. Jadi kalau ada orang, kenapa kok tidak diazab-azab? Ya belum selesai. Tugas amal buruknya belum selesai. Masih terus. Nanti ada waktunya mereka akan mati. Sehingga telah sempurna keburukan yang mereka lakukan, baru mereka mati ya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang, Allah biarkan dia. Ya, Allah biarkan dia sampai kemudian Allah hukum dia dengan sempurna pada hari kiamat kelak ya. Kata Allah, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami biarkan mereka istidraj, terus melakukan sesuai dengan yang sudah kadar amal yang sudah tetapkan bagi mereka. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Liyaumin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. Jangan engkau sangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda mereka. Itu Allah biarkan mereka selesaikan tugas mereka. Tugas maksiat, tugas kekufuran, tugas kesyirikan, selesaikan aja dulu. Ya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-qulub wal absar. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah tunda mereka sampai di hari di mana mata mereka terbelalak, sampai hari kiamat kelak. Jadi memang ada orang enggak mati-mati ya, sampai tugasnya selesai. Netanyahu enggak mati-mati belum selesai tugasnya. Iblis enggak mati-mati juga belum selesai apa? Tugasnya. Ya sudah, mau diapain? Kata Allah, walahum a'malun min duni dzalik, mereka punya amalan selain itu dan mereka akan terus mengamalkannya. Jadi enggak usah. Ada orang tugasnya sedikit mati, tugasnya sedikit mati. Orang saleh pun demikian. Kalau belum waktunya mati, ada tugas-tugas lain yang Allah tetapkan bagi dia, maka dibiarkan terus. Ada yang sudah selesai, waktunya meninggal. Ya, makanya kadang-kadang lihat ada orang soleh kok cepat meninggal, tugasnya sudah selesai. Mungkin dengan meninggalnya Allah menghindarkan dia dari maksiat-maksiat yang muncul belakangan. Tahun-tahun ke depan fitnah semakin banyak. Ada yang memang ditunda tunggu karena dia punya tugas belum selesai. Dia masih harus menjalankan amal-amal soleh yang lain. Allah ingin sempurnakan amal solehnya. Demikianlah takdir Allah dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah menyebutkan keburukan mereka, Allah mengatakan walahum a'malun min duni dzalik, mereka masih punya amalan-amalan yang lain. Kemaksiatan, keburukan yang lain, hum laha amilun, yang mereka akan mengerjakannya. Masih ada amalan yang lain. Tapi setelah itu, kalau sudah habis waktunya, maka saatnya mereka mati, saatnya mereka disiksa atau dicabut nyawanya. Setelah itu Allah berfirman, hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idzahum yaj'arun. Sehingga ketika kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, mutrafin itu orang-orang yang mewah. Idzahum yaj'arun, tiba-tiba mereka berteriak, memekik minta tolong, berteriak-teriak minta tolong. Yang disebut dengan mutrafin, al-mutrafin atau al-mutrafun, mereka adalah orang yang mutanaimun, yang sering hidup mewah, senang, nyaman, dan mereka terbiasa dalam kemewahan, berfoya-foya. Mereka di dunia tidak mengalami kesulitan hidup, ekonomi lancar, ya, jalan sana sini dengan kemewahan, ya. Tapi mereka musyrik, mereka kafir. Ya. Namun ada saatnya Allah mengadab mereka. Apakah Allah turunkan adab di dunia atau kalau mencabut nyawa mereka? Karena kalau begitu Allah cabut nyawa mereka, maka mereka berpindah pada adab. Kata Allah, hatta idza akhadnahum, hingga ketika kami adab mereka,
Yaitu Allah rubah kondisi mereka dari kenyamanan tiba-tiba merasakan kesengsaraan, idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka berteriak-teriak. Mereka kesakitan. Kata Syekh Sa'di, li'annahu asabahum amrun khalafa ma hum alaihi. Karena mereka tiba-tiba berubah drastis, yang tadinya mereka senang-senang berfoya-foya, tiba-tiba berubah menjadi penderitaan dan kesakitan. Dan ini terjadi dengan sekejap. Allah rubah. Ya, makanya Allah mengatakan idza hum yaj'arun, tiba-tiba mereka berteriak. Makanya kemarin sempat saya sebutkan tentang Firaun, ya, mereka hidup nyaman, tiba-tiba mereka di suatu hari berubah total, mereka masuk ke Laut Merah, tenggelam, tiba-tiba disiksa. Kata Allah, kam tarakum min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika warasnaha qauman akharin. Kata Allah, betapa banyak ya taman-taman indah yang mereka tinggalkan. Kemudian juga mata air yang begitu banyak, yaitu penghasilan nuzuru dan hasil-hasil bumi yang begitu banyak, gandum-gandum yang subur. Kemudian benda-benda yang mulia, emas, perak, istana-istana mereka. Wa na'matin kanu fiha fakihin, yang kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan yang sebelumnya mereka rasakan, tiba-tiba satu hari mereka tenggelam, langsung disiksa dalam alam barzakh. Dalam sekejap saja. Coba bayangkan Qarun yang tadinya luar biasa. Wa fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak kebanggaannya. Dia bawa semua anak buahnya, dia bawa semua pembantunya, dia bawa semua hartanya, dia pakai perhiasan di tubuhnya. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh, tiba-tiba kami tenggelamkan, berubah dalam sekejap. Tadinya dengan kenikmatan, tiba-tiba teriak di alam barzakh, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah, cuma dalam sekejap. Ini Allah sebutin bahwasanya orang-orang yang mewah-mewah tersebut, ketika kami azab mereka, idahum yaj'arun, tiba-tiba mereka berteriak-teriak. Disiksa dalam alam barzakh atau dimasukkan dalam neraka Jahannam. Dan ini suatu penderitaan yang luar biasa, karena di dunia mereka biasa nyaman, tiba-tiba disiksa. Yang di dunia saja miskin, disiksa juga tidak enak. Apalagi yang di dunianya nyaman. Disiksa tetap tidak enak. Idahum yaj'alun, tiba-tiba mereka berteriak. Subhanallah, berubah dalam waktu yang sangat drastis. Makanya saya sering bilang bahwasanya nasib kita di alam berikutnya enggak ada yang tahu. Bisa jadi seorang sekarang menderita, tiba-tiba dia meninggal, langsung nyaman. Langsung nikmat di alam barzakh. Bisa jadi orang yang sekarang sudah nyaman karena dia soleh, dia meninggal tambah nyaman lagi di alam barzakh. Dan sebaliknya ada yang mungkin nyaman di dunia tapi di tukang maksiat, ketika meninggal langsung berubah drastis. Lihatlah ketika Nabi ditanya, Nabi sedang sama sahabat, ada yang lewat. Kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Ini ada orang miskin. Pertama orang kaya. Ini menurut kalian asyrafil qaum, orang kaya. Kata para sahabat, hada hariyun idza khataba an yunkah. Kalau dia ngelamar pasti diterima. Ini anak orang ini kalau ngelamar pasti diterima. Kira-kira orang kaya enggak? Orang kaya, bukan kayak antum. Ngelamar ditolak. Ini kalau ngelamar pasti diterima. Wa idza syafa'an yusyaffa' lahu. Kalau dia memberi rekomendasi pasti diterima. Wa idza takallama yustama' ilaih. Kalau dia ngomong pasti didengar. Berarti orang terpandang enggak? Terpandang. Kemudian setelah itu lewat lagi orang miskin. Min fuqara'in nas, ada orang miskin lewat. Ini sekarang kita lihat bagaimana perubahan drastis. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana menurut kalian orang ini? Hadza hariyun in khataba an la yunka. Ini sangat pantas kalau dia melamar pasti ditolak. Pasti ditolak, kata para sahabat. Ya mungkin miskin, mungkin jelek, mungkin enggak tahu. Kalau ngomong pasti enggak didengar. Berarti kan tidak dipandang oleh manusia. Kalau kasih rekomendasi, siapa yang mau terima rekomendasinya? Kata Nabi, sungguhnya yang kedua ini khairun min bibil ardi min hada. Ini lebih baik daripada satu bumi yang pertama. Seandainya ada orang pertama, satu bumi berapa manusia kira-kira? 3 miliar, 5 miliar. Orang pertama masih lebih bagus orang kedua daripada 2 miliar orang pertama. Bayangkan, berarti begitu, artinya kalau mereka meninggal, berubah enggak kondisinya? Berubah ya. Ternyata yang miskin ini ternyata luar biasa di alam berikutnya. Tapi ini bicara alam berikutnya. Makanya kita bilang, nasihat buat kita semua,
Kita jangan menyiapkan kehidupan kita, kita siapkan makan, minum, anak, istri, tapi jangan lupa untuk menyiapkan alam kita berikutnya harus kondisi lebih baik. Karena semua bisa berubah dengan drastis. Makanya Allah sebutkan ini. Hatta idza akhadna mutrafihim, ketika kami siksa orang-orang yang kaya di antara mereka, bil adzabi, dengan azab, apakah dengan azab di dunia, apakah dengan kematian di alam barzah atau di neraka jahanam, idza hum yaj'arun, tiba-tiba mereka teriak-teriak. Tiba-tiba berubah. Karena kondisi mereka berubah dalam sekejap. Lihat Fir'aun. Tadi pagi masih ketawa ketiwi, masih sorenya sudah masuk di alam barzah disiksa. Lihatlah Qarun. Tadi pagi, tadi malam masih bersenang-senang, keluar lagi sombong-sombongnya, tiba-tiba disiksa dalam alam barzah, dimasukkan dalam bumi, dia dan hartanya semuanya disiksa dalam alam barzah. Maka kondisi semua sudah kondisi bisa cepat berubah dalam sekejap. Oleh karenanya kita harus siap-siap untuk kehidupan berikutnya. Kehidupan sekarang yang penting jalan, yang penting bisa makan, yang penting masih, ya alhamdulillah lah. Kita masih nyaman, masih di atas kenyamanan dibandingkan dengan banyak orang, ya. Tapi kita ingin lebih nyaman lagi di alam berikutnya. Harus ada pengorbanan. Untuk persiapan di alam berikutnya harus ada pengorbanan. Pengorbanan harta, harus ada harta yang kita keluar kalau kita punya. Harus ada pengorbanan kelelahan. Ya. Mungkin kenyamanan tidur harus kita lawan. Rehatnya badan harus kita lawan. Kita butuh pengorbanan. Banyak kesenangan yang harus kita hentikan demi untuk alam berikutnya. Kita harus jangan lalai, bermain-main, bersenang-senang sehingga lupa untuk persiapkan diri. Ya, harus ada waktu. Jangan sibukkan diri kita terlalu banyak membaca medsos sehingga lupa baca Al-Quran. Tidakkah kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan berikutnya? Itu yang lebih utama, kehidupan yang lebih panjang. Di alam barzah mungkin ribuan tahun, mungkin lebih daripada itu, daripada kehidupan dunia hanya sebentar. Belum lagi kehidupan di akhirat. Kata Allah, la taj'alul yauma innakum minna la tunsarun. Jangan kalian teriak-teriak pada hari ini. Mereka minta tolong. Kata Allah, mengejek mereka, la taj'alul yauma. Ya. Tidak perlu kalian teriak-teriak. Hari ini tidak ada faedahnya. Innakum minna la tunsarun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari kami. Ya, innakum minna la tunsarun. Kami tidak akan menolong kalian. Ya. Mereka tidak bisa menolong diri mereka. Allah pun tidak akan menolong mereka. Dan tidak seorang pun yang bisa menolong mereka. Kata Allah ketika setelah menenggelamkan Qarun dalam bumi. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada kelompok manapun yang bisa menolong Qarun dan dia tidak bisa tertolong. Ya sudah selesai. Kalau waktunya datang maut, siapa yang bisa tolong? Enggak ada yang bisa tolong. Ya. Minta ditunda sedikit pun tidak bisa. Kalau orang soleh, maka dia dalam kenikmatan. Tapi kalau orang tidak soleh, langsung dalam penderitaan. Maka kemudian Allah mengatakan, qad kanat ayati tutla alaikum, fakuntum ala aqabikum tankisun. Sungguhnya ayat-ayatku itu Al-Quran telah dibacakan kepada kalian waktu di dunia. Fakuntum ala aqabikum tankisun. Maka kalian selalu berpaling ke belakang. Kalian mundur, tidak mau mendengar, tidak mau mentadaburi, tidak mau ya menghayati ayat-ayat tersebut. Ya. Itu Allah mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka jahanam? Kok bisa demikian? Padahal ayat-ayat telah dibacakan kepada kalian agar kalian beriman, agar kalian menerima, tapi kalian tidak mau menanggapi sama sekali. Bahkan fakuntum ala aqabikum tankisun, yaitu kalian malah mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Sudah dibacakan ayat, kalian mundur, tidak mau mendekati. Ya. Karena orang yang ingin mengikuti Al-Quran harusnya maju, bukan sebaliknya, bukan malah mundur. Itulah sebab kenapa kalian tidak beriman sampai kalian masuk neraka jahanam. Fakuntum ala aqabikum tankisun, karena kalian malah menjauh dari sebab-sebab hidayah.
Allah berfirman lagi, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dan kalian menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Ya, mustakbirina bihi. Ya. Di sini ada yang menafsirkan mustakbirina bihi samiran tahjurun. Saya bacakan dulu. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadapnya pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari, pada malam hari. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna mustakbirina bihi, ya. Dhamir ha di situ kembali ke mana, ya? Ada yang mengatakan kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustakbirina, ya, maknanya mu'ridin. Sehingga maknanya mustakbirina anil Quran, yaitu kalian sombong dari Al-Quran. Sombong dari Al-Quran. Tetapi di sini Allah tidak menggunakan an, Allah menggunakan bi. Ya, ini namanya tadmin kalau dalam ilmu tafsir, ya. Allah mengatakan mustakbirina, harusnya mustakbirina anil Quran. Kalian sombong dan berperang dari Al-Quran. Tapi Allah mengatakan mustakbirina bil Quran. Sehingga ada makna verba yang dimasukkan dalam hal tersebut. Sehingga maknanya mustakbirina ay mu'ridina anil Quran mustahzi'ina bihi. Mustahzi'ina bihi. Yaitu sambil mengejeknya. Jadi bukan sekedar berpaling, tapi juga mengejek apa? Al-Quran. Sehingga Allah menggunakan huruf ba, takdianya dengan ba, mustakbirina bihi. Seharusnya kalau maknanya i'rad, mustakbirina anhu. Tetapi Allah ganti an dengan ba. Dan dalam ilmu tafsir, yaitu ada tatmin, yaitu ada verba yang dimasukkan, yang dipahami dengan perubahan kata gandeng tersebut. Harusnya kata gandengnya dengan an, diganti dengan bi. Maka maknanya mu'ridina anil Quran, mustahzi'ina bihi, yaitu berpaling dari Al-Quran sambil mengejek. Antum mengerti tidak? Enggak, ya itulah. Makanya susah menjelaskan. Ini yang tahu bahasa Arab, ya. Seperti Allah berfirman tentang penghuni surga, ini juga namanya uslub tadmin. Innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu wujuhum nadratan yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah, mizajuhu min tasnim, maka minuman khamar tersebut di surga dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Kata Allah, 'aynan yashrabu bihal muqarrabun, itu mata air yang orang-orang muqarrabun, itu penghuni surga yang tinggi, minum dengannya. Allah menggunakan kata ba, ya, ainan yashrabu biha. Yashrabu biha. Karena mungkin kalau orang kan harusnya yashrabu minha, ya. Itu minum darinya, ya. Atau harusnya dengan min, tapi kok pakai ba, ya. Kalau cangkir, ya minum dengan cangkir, tapi kalau dengan mata air gimana? Kan enggak, secara bahasa kan enggak cocok. Minum dengan mata air, harusnya minum dari mata air. Harusnya dari, bukan dengan. Paham? Sama seperti tadi. Ya, tapi ketika para ulama mengatakan digunakan huruf ba, minum dengan mata air, itu ada verba yang dimasukkan, namanya ditadminkan, yaitu yataladzadzuna biha. Yaitu mereka minum air bitaladzuz, yaitu yataladzadzuna biha, dengan bersenang-senang. Karena penghuni surga minum air bukan kehausan, tapi untuk bersenang-senang. Mereka makan bukan karena kelaparan, karena mereka tidak pernah lapar, tapi untuk berlezat. Sebagaimana mereka juga minum untuk berlezat-lezat. Ini namanya uslub tadmin. Sehingga meskipun tidak disebutkan verbanya, tetapi dipahami dengan perubahan kata gandeng tadi. Susah, antum tambah nggak ngerti lagi. Kalau sombong dengan Al-Quran kan, bi kan artinya dengan. Mustakbirina bihi. Kalau artikan sombong dengan Al-Quran enggak pas kan? Kok sombong? Harusnya sombong dari Al-Quran harusnya.
Sehingga harusnya mustakbirina anhu kalau secara bahasa. Tapi kok pakai bi? Kalau pakai bi maknanya sombong dengan Al-Quran. Nah berarti bukan maknanya sombong dengan Al-Quran, tapi sombong dari Al-Quran, mengejek Al-Quran. Ya, karena yang cocok pakai bi itu adalah istihza. Ini sekedar pembahasan sebagian ulama. Sehingga kalau kita artikan mustakbirina bihi, maksudnya sombong dan mengejek Al-Quran. Samiran tahjurun, samiran itu ngobrol di malam hari. Ngobrol di malam hari. Dia lafal dalam kondisi lafal mufrad tapi boleh untuk jamak. Samiran tahjurun. Jadi mereka sampai malam hari mereka ngobrol tahjurun, mengucapkan kata-kata untuk mengejek Al-Quran. Ini pendapat. Jadi mereka terus untuk ngejek Al-Quran, mereka sampai ngobrol malam hari. Bikin ngomong Al-Quran apa? Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu syair, Muhammad gila Muhammad. Mereka sampai mikirin cara, sampai mereka ketawa-ketiwi ngejek Al-Quran, sampai di malam hari mereka ngejek apa? Al-Quran. Itu kelezatan bagi mereka, ngejek apa? Al-Quran. Gibah Al-Quran. Gibah Nabi. Ini pendapat. Pendapat lain, dan ini dipilih oleh Syekh Sa'di, mustakbirina bihi, ay sombong, bi maksudnya dengan Masjidil Haram, dengan tanah haram. Ay mustakbirina bil bait atau bil Masjidil Haram. Kenapa? Karena domir ha di sini, domir ha tidak disebutkan kata ganti. Ini kata ganti untuk apa? Karena sebelumnya beda. Kalau saya mengatakan aku membaca sebuah buku. Aku membaca sebuah buku. Lalu aku membukanya. Itu kan kembali ke buku, paham? Aku membeli sebuah buku, buku sudah disebutkan zahir, nampak aku membeli sebuah buku. Lalu kemudian saya mengatakan, lalu aku membacanya. Kembali ke mana? Ke buku. Karena buku sudah disebutkan secara zahir, baru kemudian saya gunakan kata ganti. Nah, ini tiba-tiba Allah mengatakan mustakbirina bihi, mereka sombong dengannya. Ini tidak disebutkan sebelumnya apa? Dalam bahasa Arab ini boleh jika itu telah diketahui. Seperti tiba-tiba Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Apa? Tidak disebutkan sebelumnya, ini surat baru. Tapi orang yang baca sudah paham maksudnya itu maksudnya apa? Al-Qur'an. Mengerti bahasa Arab. Maka ketika di sini tidak disebutkan sebelumnya kata zahirnya apa? Maka ada yang mengatakan hadis itu maksudnya adalah Al-Quran karena fokus pembicaraan secara tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan di sini domir atau maksudnya adalah yaitu Baitul Haram. Jadi mereka mustakbirina bihi, mereka sombong dengannya, maksudnya mereka sombong dengan tanah haram. Kami penduduk tanah haram Quraisy. Siapa yang lain selain kami? Kami penduduk tanah haram. Kami mulia sejak nenek moyang kami. Kami penguasa tanah haram. Ini mengatakan mereka sombong dengan haram karena mereka adalah pengurus tanah haram dan mereka menyombongkan hal tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya untuk menunjukkan lokasi. Ya. Jadi mereka sombong di Masjidil Haram. Sombong di Masjidil Haram. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy dulu mereka tongkrongannya di mana? Di Masjidil Haram. Bukan kayak antum. Antum di kafe, mereka tidak, mereka di Masjidil Haram. Jadi Abu Jahal CS kalau duduk di mana? Masjidil Haram. Kita visa aja enggak keluar. Sana. Mereka dulu enggak pakai visa nongkrong di Masjidil Haram. Orang Masjidil Haram dan Nabi datang dakwah mereka ngejek. Jadi mustakbir Nabi itu mereka ngejek Nabi dan mereka berada di Masjidil Haram. Maksudnya demikian. Sehingga situ untuk dzarfiyah. Padahal tempat tersebut adalah tempat untuk tawaduk kepada Allah, untuk merendah kepada Allah. Harusnya tempat tersebut untuk mereka mendengar ayat-ayat Allah, justru mereka gunakan untuk ngejek Nabi SAW di Masjidil Haram. Karena Abu Jahal CS dahulu mereka nongkrongannya di mana? Di Masjidil Haram. Samiran tahjurun. Dan mereka sampai malam hari mereka nongkrong di Masjidil Haram. Kemudian mereka tahjurun, yaitu mereka mengucapkan kata-kata
yang buruk tentang Al-Quran. Yaitu tahjurun, yaitu mereka mengucapkan kata-kata yang buruk tentang Al-Quran. Di antaranya seperti Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang kafir, jangan dengar Al-Quran ini. Bikin sibuk sendiri, bikin gaduh, semoga kalian mengalahkan bacaan Muhammad. Jadi Muhammad lagi baca, kita ngobrol aja. Ngobrol biar kita enggak dengar. Ayo ngobrol. Cerita, ketawa ke TV biar Muhammad ngomong kita enggak dengar. Jadi bikin gaduh. Gaduh. Makanya kalau lagi dibaca Al-Quran jangan cerita. Jangan mendominasi Al-Quran. Biarlah Al-Quran mendominasi kita. Dengerin. Sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kebiasaan orang musyrikin dahulu. Mereka sengaja bikin gaduh agar Al-Quran tidak didengar. Demikian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apa kalian takjub ya? Dengan atau kalian mengheran dengan Al-Quran, wa tatahakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa tidak menangis ya. Kalian tertawa tidak menangis ya. Jadi mereka selain mengejek Al-Quran, mereka juga bikin gaduh. Setelah itu Allah bantah mereka, Allah berkata, afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka Allah mulai membuat mereka berfikir, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini kalau seandainya mereka mentadabburi Al-Quran, tentu mereka akan beriman. Betapa banyak orang yang ketemu dengan Nabi dengan hati yang kosong tanpa hawa nafsu, langsung beriman sekali mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Dhimat Al-Azdi. Jangankan dengar Al-Quran, dengar ceramah Nabi. Nabi cuma mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan seterusnya kata dia, ait alayya kalimatika haula. Tolong ulangi lagi. Sampai 3 kali kata dia, saya masuk Islam. Saya sudah pernah dengar kata-kata penyihir, kata-kata penyair. Ini bukan penyihir, bukan penyair. Ini kata-kata semua kata-kata indah. Itu baru hadis Nabi, belum apa Al-Quran. Ya. Oleh karena dahulu banyak orang masuk Islam gara-gara dengar Al-Quran. Karena mereka ngerti betul tentang bahasa Arab. Mereka tahu ini bukan karangan manusia. Tidak ada yang bisa bikin seperti ini. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ketika dilarang tidak boleh baca Quran, tidak boleh ceramah sana sini. Karena Abu Bakar ketika masuk Islam dia juga ceramah, dia dakwah sana sini sehingga banyak orang masuk Islam juga. Bahkan orang-orang hebat masuk Islam lewat tangan Abu Bakar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam itu masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya dilarang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sholat di pelataran rumah, dia sholat. Maka ibu-ibu, anak-anak pada ngumpul dengerin, orang-orang kafir. Karena mereka, ya gimana ya, bayangin maksudnya seorang ngerti bahasa terus mendengar, jangankan Al-Quran, dengar syair-syair yang indah, kita suka enggak? Apalagi ini bukan syair, lebih hebat daripada syair. Ini Al-Quran luar biasa. Mereka mentadabburi, mereka pasti masuk Islam. Pasti masuk Islam. Tapi mereka, orang-orang Quraisy tidak mau mentadabburi. Ya. Seperti Jubair bin Mut'im ketika mendengar Nabi sholat maghrib, dia ketemu dengar lewat begitu datang ketemu Nabi, kemudian dia mendengar Nabi baca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidakkah mereka meyakini? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku lepas mendengar ayat-ayat tersebut. Artinya maknanya sangat dalam. Susunannya kata-kata indah, maknanya sangat dalam. Jadi Al-Quran unggul bukan cuma sekedar susunan kata-katanya, kontennya juga sangat indah. Maka Allah berkata, afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Dan ini juga datang dalam banyak ayat mengajak mereka mentadabburi ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an
datang dari selain Allah tentunya akan banyak kontradiksi. Karena ilmu manusia terbatas. Apalagi Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Ini enggak kejadian ini, kejadian. Kemudian subhanallah. Bagaimana kemudian tersusun rapi, tidak ada kontradiktif. Ya. Mujizat Al-Quran sangat-sangat. Saya renungkan, bayangkan Al-Quran turun hampir 23 tahun. Al-Quran turun berapa tahun? 23 tahun. Dan setiap turun biasanya ada kejadian-kejadian tertentu. Dan Al-Quran bukan gelondongan turun Al-Baqarah lengkap gitu enggak. Tapi ayat Al-Baqarah sekian, ayat ini sekian, ayat ini sekian, ayat ini sekian. Tapi subhanallah setiap turun ayat, Rasulullah mengatakan, jadikan ayat ini di bawah ayat yang itu. Jadikan ayat ini dibuat yang ini. Kalau enggak pintar kan bingung. Ini kemarin yang mana? Ini ayat 120, ayat 123. Tapi karena ini bukan karangan Muhammad, maka tidak ada yang salah. Seperti coba, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 5 ayat pertama. Sudah. Nanti ayat yang sisanya pada kejadian lain, entah berapa tahun lagi. Kemudian Rasulullah bacakan di bawah 5 ini. Kalau ngaco kan pasti enggak apa. Kalau bukan dari Allah pasti masang-masangnya enggak salah keliru, bukan di bawah sini, sebelah sana. Tapi subhanallah ternyata tidak ada yang keliru. Allah Rasulullah mengatakan jadikan ayat ini di bawah ayat ini, jadikan ayat ini selanjutnya dari ayat ini. Tapi ayat turun sesuai dengan kejadian apa? Peristiwa. Peristiwa ini ayatnya ini. Ini taruh di mana nih? Di surat An-Nisa, surat Al-Imran, surat Al-Maidah mana? Nabi tahu di situ karena Allah yang tahu susunannya. Maka tidaklah mereka mentadaburi. Ya. Demikian juga afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau di dalam hati mereka sudah digembok sehingga enggak bisa? Kalau udah digembok susah enggak bisa masuk. Tapi kalau gemboknya dibuka mereka pasti beriman. Ya. Orang dengar Al-Quran dengan hati yang tulus pasti masuk Islam. Tapi kalau sudah ada syubhat di luar, sudah enggak mau, sudah ini agak susah. Agak susah. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, ya. Ataukah mereka tidak mau beriman dengan alasan bahwasanya tidak ada nenek moyang kami didatangi oleh rasul dan kitab? Enggak ada. Ngapain kita mau beriman kepada rasul sekarang? Mbah-mbah kami dulu tidak ada kitab suci, tidak ada rasul. Ya sudah, kita begini saja. Makanya dalam Al-Quran mereka taklid kepada nenek moyang. Mereka ridho dengan kondisi nenek moyang mereka yang tanpa rasul dan tanpa kitab suci. Ini susah. Karena bangga dengan nenek moyang melazimkan mengikuti tradisi nenek moyang. Seakan-akan tradisi moyang mereka adalah sesuatu yang suci, tidak boleh dirubah-rubah. Dan itu adalah tradisi yang terbaik, kondisi yang terbaik. Padahal tidak. Bukankah kita dalam kehidupan sehari kita mencari yang kondisi yang lebih baik? Terus kenapa kalau dalam masalah keyakinan kita mikir nenek moyang kita pasti benar? Tradisi ibadah nenek moyang kita pasti benar. Kan bisa, sebagaimana urusan dunia kita bisa berubah. Menurut kita nenek moyang kita dulu kurang pas, ini lebih baik sekarang. Dalam kondisi berkeyakinan agama juga kenapa tidak harus berubah? Kan bisa berubah juga secara logika. Makanya Allah mengatakan, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah kami tidaklah mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Kami utus kepada suatu negeri kecuali orang-orang sombong, orang kaya di antara mereka dari umatnya akan berkata, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas aliran seperti ini, kondisi agama beragama seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya ngikut aja, ngekor saja kepada tradisi nenek moyang kami. Dan ini aneh. Makanya Allah bantah dalam ayat berikutnya. Allah mengatakan, "Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alai aba'akum." Bagaimana kalau aku datangkan kepada kalian suatu agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kalian? Maksudnya dunia kita bisa berubah kan? Kenapa keyakinan tidak bisa? Kalau nenek moyang kita dulu menyembah berhala, apakah itu pasti benar? Kan bisa dirubah. Kalau nenek moyang kita meyakini begini, kenapa tidak berubah? Kalau bisa berubah, kenapa? Kan sebagaimana dunia bisa kau rubah, keyakinan juga lihatlah. Bandingkan dulu, komparasi dulu. Enggak ada komparasi. Nenek moyang kita yang benar. Selesai. Enggak mungkin nenek moyang kita salah. Emang nenek moyang kalian nabi. Dan nenek moyang kan banyak. Nenek moyang dia, nenek moyang mana yang menjadi patokan? Maka Allah mengatakan,
Rasulullah berkata, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Bagaimana kalau aku datangkan kepada kalian dengan suatu agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kalian? Akhirnya mereka ngayal, mereka berkata, qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Kami akan tetap kafir dengan apa yang kalian bawa. Selesai. Jadi bahwasanya alasan, jadi mereka tidak beriman gara-gara tidak mentadaburi. Kemudian alasan kedua, mereka mengatakan kami tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena nenek moyang kami dulu begini. Ngapain kita rubah-rubah? Dan itulah yang dijadikan dalil oleh Abu Jahal ketika Rasulullah mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ayo Abu Talib ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Apa kata Abu Jahal? Hadir ketika Abu Talib akan meninggal dunia, dia lagi jenguk ya. Lagi jenguk Abu Talib, lagi jenguk Abu Talib, Nabi juga lagi jenguk. Nabi dakwah, Abu Jahal juga dakwah. Nabi ngomong, Abu Jahal juga ceramah, sama-sama ceramain. Kata Abu Jahal, kalimatnya pendek aja. Nabi ngomongnya panjang. Kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Kau tidak suka dengan agama bapakmu? Rasulullah ulang lagi, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau hari kiamat kelak. Ini kalau Abu Talib ngomong la ilaha illallah, mungkin kedudukannya sama dengan Abu Bakar. Abu Jahal ngomong lagi, atarghabu an millati, pandai aja. Kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib pilih agama bapaknya. Nah inilah makanya di antara penghalang hidayah paling besar adalah tradisi nenek moyang, itu paling berat. Saya datang ke suatu kampung, ada meyakini bahwasanya buaya adalah keluarga, repot. Jadi nggak boleh dibunuh, dibiarin. Ini keluarga gimana buaya, dan kita dari Nabi Adam. Katanya ini keluarga ini buaya adalah keluarga. Jadi nggak boleh dibunuh. Kalau bunuh keluarga. Jangankan nggak boleh, manusia aja keluarga kita benar-benar keluarga. Kalau dia bunuh kita boleh bunuh nggak? Apalagi cuma buaya. Ya gimana muka ente apa hubungan dengan buaya? Apa keluarga dari mana buaya? Ini cerita banyak di satu daerah. Bahwasanya buaya nanti melahirkan buaya, buayanya pergi. Jadi nenek moyang mereka dulu punya anak, dalam perut ada manusia, ada buaya. Akhirnya buaya ini berkembang biak. Sehingga buaya itu keluarga kita juga sebenarnya. Sama-sama kabilah buaya. Maksudnya ini kan keyakinan nenek moyang. Saya sampai heran, lu kok bisa begitu? Ya, orang yakini begitu. Satu kampung semua ngerti, yakini seperti di buaya dibiarin. Kan bahaya. Maukah saya datangkan suatu keyakinan baru untuk merubah keyakinan kalian? Enggak mau berubah. Loh itu juga kan konon-konon aja. Bahwasanya nenek kamu dulu, nenek ke-10, anaknya satu buaya. Kan konon-konon saja. Terus mungkin anak nenekmu yang buaya dulu mungkin udah mati. Ini buaya lain, bukan buaya nenekmu. Kan mungkin kan? Emang dulu buaya pertama di dunia buaya nenekmu? Kan enggak kan? Jadi nenek dulu lahir ada bayi, ada apa? Buaya. Jadi buayanya kemudian dipelihara, lepas. Apakah seluruh buaya ini adalah keturunan buaya anak nenekmu itu? Kan buaya banyak. Kemudian dianggap sebagai saudara. Ini khurafat. Tapi nggak bisa ditinggal. Kenapa? Keyakinan nenek moyang. Yang keyakinan seandainya non muslim, oke, ini orang Islam yang keyakinan seperti itu. Nanti ada yang bilang burung gagak juga. Pas nenek lahir ada burung gagak. Jadi kalau cuma, tapi ya susah, keyakinan nenek moyang susah. Makanya Allah mengatakan, kalian tidak beriman kenapa? Karena gara-gara kalian tidak beriman. Pertama, gara-gara kalian tidak mentadaburi. Sini kalian mentadaburi, kalian masuk Islam. Yang kedua, kalian tidak beriman kenapa? Gara-gara tidak ada di nenek moyang kalian begini. Terus kalau tidak ada nenek moyang berarti pasti salah. Ya logika dunia aja kita bisa rubah, apalagi keyakinan. Mungkin salah nenek moyang kita. Kenapa kita nenek moyang kita pasti benar. Atau kalian mengatakan kami tidak kenal Muhammad, bantahan berikutnya. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum. Ini Allah bantah mereka syubhat yang di kepala mereka. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul tersebut? Yaitu Muhammad bukan yang kalian tidak kenal. Laqad labistu fikum umuran. Afala ta'qilun? Kata Allah, Rasulullah berkata, bukankah aku telah tinggal bersama kalian waktu yang panjang? Rasulullah sebelum jadi seorang Rasul berapa? Rasul jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Berarti Rasulullah SAW sudah 40 tahun hidup sama mereka. Mereka kenal betul. Mereka kenal betul Muhammad. Mereka tinggal sama 40 tahun. Mereka gaul sama Muhammad. Dari Muhammad kecil sampai umur 40 tahun itu cukup besar. Sampai usia yang panjang. Dan mereka bahkan gelari Muhammad dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Shadiqul Amin.
Jadi jangan alasan, kita nggak kenal Muhammad, ini Rasul baru. Gimana Rasul baru? Ini orang sudah hidup bersama kalian 40 tahun, tidak pernah kemana-mana. Bukan pendatang baru kemudian ceramah, enggak. Rasul itu orang apa? Akamsi. Anak setempat di Mekah sudah 40 tahun. Bilang enggak ada alasan bilang tidak kenal. Mereka juga berkata, dia gila, kata Allah, am yaquluna bihi, Allah bantah satu-satu, subhanallah, luar biasa Al-Quran, Allah bantah satu-satu. Am yaquluna bihi jinnah, apakah mereka berkata Muhammad gila? Enggak mungkin, mereka kenal siapa Muhammad. Kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kata Muhammad bukanlah orang gila. Sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Dan teman kalian bukanlah orang gila. Sampai Allah mengatakan, wa ma sahibukum, bukanlah kawan kalian. Karena Rasulullah hidup bersama mereka. Kalian ngerti Muhammad enggak pernah gila kok. 40 tahun enggak pernah gila, enggak pernah aneh-aneh. 40 tahun bahkan kalian gelari dengan Al-Amin. Dari seluruh manusia di Mekah, tidak seorang pun yang kalian gelari Al-Amin kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian kenal betul enggak? Kenal betul. Terus setelah itu kalian bilang gila, enggak masuk akal. Dan demikianlah, tidak ada Rasul datang kecuali illa qalu sahirun aw majnun. Mereka bilang orang gila atau penyihir, orang gila atau semua. Ya. Rajulun bihi jinnatun. Kata mereka Nabi Nuh gila. Jadi nabi-nabi dulu dibilang gila atau penyihir. Kalau Nabi Musa gila atau penyihir? Penyihir. Rasulullah dua-duanya, penyihir gila. Mereka tahu Rasulullah bukan penyihir. Rasulullah bukan itu. Mereka nekat untuk menolak, mereka pakai dalih yang bermacam-macam. Maka Allah bantah. Bal ja'ahum bil haqq. Bahkan bal ja'ahum bil haqq, Rasulullah SAW telah mendatangi mereka dengan kebenaran, dengan Al-Quran, dengan kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, namun kebanyakan mereka, mayoritas mereka benci dengan kebenaran. Apa yang Rasulullah bawa? Tauhid, akhlak mulia, melawan kezaliman, tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek nasab. Manusia semua diciptakan oleh Allah lewat Nabi Adam. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Ya. Manusia semua sama saja, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ini membuat mereka tidak mau. Kemudian tidak boleh judi, tidak boleh minum khamar, tidak boleh zina. Ini bikin mereka tidak suka. Karena menyelisih hawa nafsu mereka. Dilarang judi, dilarang zina, dilarang riba. Manusia semua sama kecuali, kata orang Quraisy, gimana mau sama? Enggak. Kita mustakbiri nabi, kami penduduk haram. Mau disamain gimana? Kata Allah yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Mereka tidak terima. Terus tidak boleh syirik, gimana mau syirik? Kalau enggak syirik gimana kota Mekah? Kota Mekah ini kan adalah wisata religi. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Semua kabilah Arab datang ke situ mencari berhala yang mereka suka. Karena masing-masing berhala punya spesialis. Spesialis punya anak, kalau punya anak ke berhala ini, ingin punya jodoh berhala itu. Ada masing-masing kabilah punya berhala yang dia hobi. Nah kalau ini berhala semua hilang, tidak ada wisata religi. Benar enggak? Pemasukan kurang, benar enggak? Jadi melawan, bertentangan hawa nafsu mereka. Jadi mereka tidak mau. Ya. Wa aktsarul haqqi karihun, kebanyakan ini di antara takbir dari Allah yang detail. Kata Allah, mayoritas mereka menolak, benci dengan kebenaran, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Menunjukkan ada yang tidak membenci. Benar enggak? Kalau Allah mengatakan wa aktsaruhum lil haqqi karihun, mayoritas mereka benci kepada kebenaran, berarti ada yang tidak benci enggak? Berarti ada yang tidak benci. Berarti ada segelintir mereka yang tidak benci. Mayoritas benci, sebagian tidak. Di antara yang tidak benci Abu Thalib. Dia tidak benci sama kebenaran, cuma dia tidak bisa menyelisih nenek moyang, itu aja. Makanya dia mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama ponakanku adalah agama yang terbaik. Abu Thalib pedagang, sering safar kemana-mana. Dia ketemu orang Persia, dia ketemu orang Romawi, dia ketemu orang Majusi, dia ketemu dengan
Nasrani, dia ketemu dengan Yahudi, dia ketemu dengan penyembah berhala, dia sudah tahu seluruh agama dunia. Dia bilang setelah saya amati, yang paling bagus agama ponakanku. Agamanya siapa? Muhammad. Maka dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik di seluruh agama-agama manusia. Saya tahu. Tetapi apa? Walaulal malamatu wa hadaru masabbatin, kalau bukan karena cercaan dan khawatir dicaci maki, dihina, lawajatani samhan bidzaka mubina. Kau akan dapati aku beriman dan terang-terangan masuk Islam, tapi saya enggak bisa. Wallahi lan yasiluka bidarbatin lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fit turabi dafina. Demi Allah, mereka tidak bakalan bisa melukai engkau wahai Muhammad sampai aku dikubur dalam liang lahat, baru mereka bisa ganggu engkau. Abu Thalib pasang badan. Sampai ketika Rasulullah SAW diboikot selama 3 tahun. Rasulullah dan Bani Hashim diboikot di Syi'ab Abu Thalib, suatu tempat lokasi milik Abu Thalib. 3 tahun sampai banyak di antaranya yang meninggal, sampai kesakitan, kelaparan, diboikot, tidak boleh jual barang kepada mereka, tidak boleh beli barang dari mereka, diisolasi, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikahkan. Hari pendidikan. Abu Thalib bertahan 3 tahun susah-susahnya bersama Nabi. Jadi dia pasang badan luar biasa, bela Muhammad mati-matian. Berarti dia benci kebenaran atau tidak? Cuma satu masalahnya, tidak mau menyelisih nenek moyang, takut dicerca. Subhanallah, ini hidayah di tangan Allah. Apa usahanya kan udah bentar lagi mati, udah Islam mau caci maki kan udah mati, selesai. Apa masalahnya sebenarnya? Siapa masalahnya Abu Thalib? Abu Thalib kalau masuk Islam dia dicaci maki enggak? Caci maki cuma sebentar. Setelah dia mati, selesai, dia enggak dengar lagi caci maki, masuk surga. Cuma dia enggak tahu kenapa dia tidak mau masuk Islam. Takut caci maki. Takut dibilang menyelisih bapakmu, takut itu aja. Menyelisih agama bapak, makanya tidak mau masuk Islam. Oleh karena Allah mengatakan wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Mayoritas mereka benci dengan kebenaran, tetapi sebagian mereka mengakui kebenaran, cuma tidak mau mengikuti kebenaran karena maslahat duniawi. Karena maslahat apa? Duniawi. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad, mereka tahu engkau benar. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi jahilun, tapi mereka ngeyel, orang-orang zalim ngeyel dengan ayat-ayat yang engkau bawa. Taib. Allah berfirman setelah itu, walau taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran harus sesuai dengan hawa nafsu mereka, ikut keinginan mereka, la fasadatis samawati wal ard, maka langit dan bumi akan rusak, wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya akan rusak. Kenapa? Hawa nafsu mereka banyak, mau minum khamar, mau zina, mau judi, mau hawa nafsu manusia banyak. Kalau mau diikuti, rusak alam semesta. Rusak alam semesta. Terjadi pembunuhan, terjadi pertumpahan darah, ya. Terjadi kerusakan, terjadi perzinahan, terjadi riba, rusak. Oleh karenanya harusnya hawa nafsu yang ikut hak. Syariat datang, hawa nafsu mengikuti hak. Karena hawa nafsu manusia berisi kezaliman, kekufuran, kerusakan, akhlak yang buruk. Coba kalau hawa nafsu semua dibenarin. Orang homo, oke. Lesbi, oke. Zina, oke. Niduri istri orang, oke. Hawa nafsu semua, kalau diokekan semua, rusak nggak? Rusak. Pengen bunuh anak itu, oke. Pengen bunuh tetangga, oke. Ingin zina sama keluarga sendiri, oke. Ngeri. Kalau kita mau ikut hawa nafsu, rusak. Maka Allah kasih logika, kalau harus ikut hawa nafsu kalian, rusaklah dunia ini. Kalian hawa nafsu yang harus ikut peraturan. Turun Al-Quran memberi peraturan. Makanya di antara bantahan terhadap orang liberal itu maksudnya ikut hawa nafsu. Liberal kan tidak ada kebenaran absolut. Masing-masing punya kebenaran, semua kebenaran benar menurut kacamatanya masing-masing. Maka jangan paksa kebenaran kepada orang lain. Sehingga masing-masing semua benar. Kalau semua benar, rusaklah. Dan akan terjadi kontradiktif. Jadi pemahaman liberal itu bukan cuma merusak akidah, juga merusak akhlak. Juga merusak apa? Akhlak. Makanya ada di antara tokoh liberal yang membolehkan homoseksual dapat penghargaan dari luar negeri. Karena merusak. Akhlak rusak. Bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Ya. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka
Al-Quran yang kebanggaan mereka sendiri. Bal atainahum bidzikrim, itu mereka Al-Quran, tapi mereka berpaling. Itu Al-Quran yang mengingatkan mereka. Ya dzal Quran mudzakir lahum bikulli khair. Kami telah datangkan kepada mereka Al-Quran bidzikrim, yaitu Al-Quran al-mudzakir lahum, yang mengingatkan mereka segala kebaikan. Alladzi bihi fakhruhum wa syarafuhum. Kalau mereka ikuti Al-Quran justru mereka akan mulia. Sebenarnya Muhammad kan Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Yang didakwahi Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, ya, dan Utbah bin Syaibah dan seterusnya, itu semua Quraisy. Kalau mereka sebenarnya ikut Rasulullah, mereka semakin mulia enggak? Harusnya makin mulia. Mereka akan menguasai dunia dan Quraisy yang akan mulia karena Muhammad adalah Quraisy, tapi mereka malah bodoh, malah menyelisih Muhammad gara-gara hawa nafsu mereka. Kata Allah, bal atainahum bidzikrim, kami telah mendatangkan Al-Quran mengingatkan mereka pada kebaikan dan harusnya menjadikan mereka semakin mulia, tetapi mereka berpaling, fahum an dzikrihim mu'ridun, dan mereka justru berpaling dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah nikmat yang sangat besar yang Allah bawakan bagi mereka, tapi mereka nolak nikmat tersebut dengan menentang, bahkan berpaling. Bukankah inilah kebodohan yang nyata? Bukankah ini adalah ketololan yang besar? Allah datangkan nikmat yang harusnya membuat mereka baik dan menjadikan mereka mulia, justru mereka tolak. Mereka tolak habis-habisan. Mereka pasang tuduhan yang tidak-tidak kepada Al-Quran. Kemudian Allah bantah lagi, kata Allah dalam ayat berikutnya, am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair. Ya. Apakah engkau minta upah kepada mereka? Fa kharaju rabbika khair, sungguhnya upah dari Tuhan lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dan sebaik-baik pemberi rezeki. Yaitu, apakah mereka menolak Nabi Muhammad alasan karena Muhammad minta uang sama mereka? Apakah Muhammad pernah minta uang sama kalian dan kalian tolak? Jawabannya tidak pernah. Apakah Muhammad pernah berdakwah sekalipun minta upah dari kalian? Kalau seandainya Muhammad pernah minta upah sama kalian, Muhammad pernah pasang tarif, kalian nolak, tidak apa-apa. Saya dakwah tapi sekian ya. Kalau Muhammad pernah begitu, kalian boleh tolak. Kenapa? Muhammad nih mau ngambil dari saya duit nih. Buktinya kalau dia dakwah minta tarif. Tapi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Dan seluruh Nabi tidak pernah melakukannya. Apa kata Nabi? Dan itu banyak dalam Al-Quran. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala Allah. Perkataan para Nabi. Wahai kaumku, seluruh Nabi mengatakan demikian. Aku tidak minta kepada kalian upah sama sekali. In ajriya illa ala Allah. Upahku hanya di sisi siapa? Allah. Kata Nabi Nuh, la as'alukum alaihi mala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Aku tidak minta harta dari kalian, upahku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menolak dakwah Nabi. Kalau kalian ada Nabi memang pingin sesuatu dari kalian, pingin jadi raja, pingin dapat duit, pingin dikasih emas, pingin dikasih perak, minta putri, minta istri, yaitu Nabi. Ini Nabi bermasalah ini. Nabi modus. Ceramah-ceramah ternyata minta istri, modus ya. Boleh ente tolak, kalian tolak dakwah Rasulullah. Rasulullah enggak pernah begitu sama sekali. Enggak ada minta kedudukan, enggak ada minta harta, enggak ada minta wanita. Tidak ada minta penghormatan, enggak ada sama sekali. Dakwah murni, tulus. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dakwah yang terbaik adalah dakwah yang tidak mengharap ganjaran duniawi sama sekali. Itu dakwah yang terbaik. Hanya mengharap ganjaran dari Allah. In ajriya illa ala Allah. Upahku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan itu panjang. Pembahasan paling bagus dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Musyinqiti ketika membahas dalam surat Hud, perkataan Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Disebutkan dalilnya banyak perkataan para nabi. Intinya dia mengatakan khilaf, ada yang mengatakan boleh, yang tidak boleh. Yang terbaik adalah tidak mengambil kecuali dalam kondisi darurat, ya. Dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kecuali untuk maslahat, ya, bukan untuk bukan untuk bersenang-senang, tapi kayak untuk dalam kondisi darurat silakan, tidak jadi masalah. Kemudian Allah berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Allah puji Nabi Muhammad. Wa innaka latad'uhum, sungguhnya engkau benar-benar menyuruh mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Tidak ada kekurangan bagi engkau ya Rasulullah, semua lengkap. Kau tulus, kau ikhlas, akhlakmu mulia. Kemudian kau menasihati mereka dengan kasih sayang. Kalau mereka berpaling, kau sedih.
Rasulullah kan kalau orang Quraisy berpaling dia sedih. Sedih sekali karena itu suku dia kok berpaling, dia sedih sekali. Jadi dia benar-benar Rasulullah itu dakwah dengan sangat tulus. Dengan kata-kata yang sangat baik, tidak ada caci maki, tidak, semua dengan benar-benar tulus, menjelaskan dengan dalil, dengan bukti semua. Maka Allah puji dia, wa innaka latad'uuhum. Sungguh engkau Muhammad benar-benar menyuruh mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Tidak ada kekurangan sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya wa innal ladzina la yu'minu bil akhirati anis sirati lanakibun. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka yang benar-benar berpaling dari jalan yang lurus. Mereka yang tidak mau. Kau sudah tunjukkan, mereka enggak mau, ya sudah, gimana lagi? Alasan semua Allah sudah bantah semua tadi. Apakah Muhammad begini? Muhammad gila enggak? Muhammad kalian enggak kenal emang? Emang Muhammad gila? Emang Muhammad kalian enggak kenal? Emang Muhammad minta upah? Ya. Allah udah bantah semua sisi. Kalau gitu kesimpulannya, ini kesimpulan. Wa innaka latad'u, berarti engkau benar-benar menyuruh kepada jalan yang lurus. Tidak ada kekurangan bagi dirimu. Dalam ayat yang wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hanya saja mau dikasih tunjuk, kalau orang enggak mau diapain? Wa innal ladzina la yu'minul akhirah, sungguhnya yang tidak beriman kepada akhirat, anis sirati lanakibun, mereka justru berpaling, meninggalkan dari jalannya. Nakibun maksudnya mutajannibun, mereka menjauhi. Maksudnya juga munharifun, malah berpaling dari jalan yang lurus, ya. Mereka tidak menuju kepada surga, tapi mereka ingin senang-senang kepada kesesatan dan kebodohan yang mengantarkan mereka kepada neraka Jahannam. Allah berfirman, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak memenuhi dakwahmu ya Rasulullah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, sungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, dan siapa yang lebih sesat dari orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Jadi ketika engkau adalah pemberi petunjuk yang terbaik, engkau adalah Rasul yang terbaik, engkau adalah orang yang paling berakhlak mulia, engkau orang yang paling fasih dalam berbicara, engkau hatimu yang paling rahmat, engkau yang paling lembut, engkau yang paling semuanya lengkap, dan mereka juga paling kenal engkau. Ketika mereka berpaling, berarti mereka sesat. Sebenarnya gitu. Berarti mereka tidak ada syubhat sedikit pun yang membuat mereka harus berpaling, karena seluruh syubhat sudah dibantah. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.